Salam saudaraku sekalian. Kali ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan. Menyampaikan firman Tuhan berjudul sampai 70 kali 7 kali. Sampai 70 kali 7 kali. Dan kita akan membaca dalam Matius 18 ayat 22. Matius 18 ayat 22, demikian firman Tuhan. Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Ya, itulah pengampunan kita manusia terhadap orang lain. Jadi bukan cuma 7 kali, saudara, tapi 7 kali 77, 7 kali 70, 7 kali 70 kali 7, 490 kali. Tiap hari kita mengampuni orang. Ya. Bukankah ini berat sekali mengampuni orang seperti itu? Kalau ada orang menyakiti kita, sekali kita bisa ampuni. Kedua kali dia berbuat lagi, kita ampuni. 3 kali dia masih, kita peringatkan. 4 kali udah kita gebuk. Ya, bukan seperti itu maksudnya. Tapi sampai 70 kali 7 kali, 490 kali. Banyak sekali. Memang sulit sekali ya. Di satu sisi kita harus mengampuni, di sisi lain mungkin keinginan kita untuk membalas kejahatan itu. Suatu hari bertanyalah Petrus pada Yesus. Bertanyalah Petrus pada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku? Sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai berapa kali, Tuhan? Jika saudaraku berbuat, aku harus mengampuni ketika saudaraku berbuat dosa kepadaku." Sampai 7 kali, itu peringatan. Mungkin menurut Petrus, mengampuni saudaranya itu ada batasnya, 7 kali. Kalau diberi toleransi sampai 7 kali, itu pasti sudah cukup. Itu karena itu Petrus minta pembenaran dari Yesus. Namun apa jawaban Yesus? Yesus ternyata menjawabnya, "Bukan. Aku berkata padamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Waduh, mungkin Petrus pun waktu itu mungkin kaget. 70 kali 7 kali, Tuhan. Ternyata Yesus memberi toleransi pengampunan yang amat besar. Bukan hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali. Bukan main ya pengampunan yang diajarkan Tuhan. Mengapa sampai 70 kali 7 kali? Bukankah 70 kali 7 itu ada 490 kali? Jadi kita harus mengampuni saudara yang bersalah pada kita sebanyak 490 kali. Ya, luar biasa ya. Mungkin kita sulit sekali melakukan itu. Bukankah itu sama saja dengan mengatakan, ampunilah saudaramu tanpa batas? Ampunilah saudaramu tanpa batas. Karena menurut kita mengampuni sekali saja sudah cukup. Kita mengampuni dia sekali saja sudah cukup. Atau paling banyak 2 kali atau 3 kali. Bahkan Petrus mengatakan 7 kali. Tapi sampai saat itu mungkin 490 kali. Bukankah itu berat sekali? Ya, saudara-saudara sekalian. Mengapa Tuhan mengatakan perkara yang amat sulit dilakukan ini? Mengapa? Sulit kan ini dilakukan? Ya, ternyata karena Yesus mengingatkan itu dengan kerajaan sorga. Ayat 23, Yesus mengatakan, "Sebab kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya." Jadi kerajaan sorga itu seumpama
raja yang hendak mengadakan perhitungan, kamu utang sama saya apa enggak gitu ya, dengan hamba-hambanya. Jadi ada seorang raja yang ingin mengetahui berapa besar utang para hambanya. Dia ingin mengadakan segala perhitungan. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dia dihadapkan padanya seorang yang berutang 10.000 talenta. Ayat 24. 10.000 talenta. Berutang 10.000 talenta. Berapa besar utang itu? Berdasarkan kamus Alkitab, dalam Perjanjian Baru itu merupakan ukuran jumlah orang yang sangat besar, merupakan ukuran yang uang yang sangat besar nilainya, yaitu 6.000 dinar. 6.000 dinar. Jadi 10.000 talenta itu artinya 6.000 dinar, kira-kira begitu. Dinar adalah upah pekerja harian dalam satu hari. Dalam satu hari dia dikasih 1 dinar. Matius 20 ayat 2. Matius 20 ayat 2 dikatakan Tuhan memilih orang-orang untuk bekerja dari pagi sampai sore. Masing-masing dikasih 1 dinar. Upah buruh harian sekarang kita 50.000 atau sampai 100.000, mungkin lebih. Jadi kalau diuangkan saat ini 10.000 kali 6.000 kali 50.000, 3.000 miliar, 3 triliun. Bukan main besarnya itu, 3 triliun. Wah, ini bahaya, yang besar sekali utangnya. Tapi ternyata orang itu tidak mampu melunasi utangnya. Lalu raja memerintah supaya dijual, supaya orang itu dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar utang. Orang yang tidak sanggup ini orang itu tidak sanggup lagi mengembalikan utang itu, mengembalikan uang itu, ya. Sebab utang itu amat besar. Belum lagi kalau dihitung bunganya. Jadi harus dicari ganti utang itu, pengganti utang itu. Untuk itu raja memerintahkan supaya dia bersama anak dan istrinya dan segala miliknya dijual untuk membayar utangnya. Pada waktu itu memang izin manusia bisa dijual, lazim manusia bisa dijual untuk dijadikan budak. Apalagi yang memerintah adalah seorang raja. Kalau hal itu terjadi, tamatlah riwayatnya. Ya, maka hamba tadi sujud. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, menyembah raja, katanya. Sabarlah dulu, segala utang akan dilunaskan. Takutlah hamba itu. Jadikan budak itu sungguh mengerikan sekali. Lalu dia sujud menyembah raja dan memohon supaya raja bersabar dan berjanji bahwa hutangnya akan segera dilunasi. Lalu tergeraklah raja itu oleh belas kasihan. Kasihanlah dia orang itu, sehingga dia membebaskan orang itu dan menghapus hutangnya. Jadi dia bebaskan orang itu dan dia hapus hutangnya, jadi hilang hutangnya. Sungguh luar biasa raja, hutang begitu banyak lunas karena dianggap tidak berhutang lagi. Hatinya tergerak karena kasihan melihat hambanya itu. Dia justru membebaskan dan menghapus utangnya. Maka gembiralah hamba yang terbebas dari utang itu. Dia gembira, sungguh gembira. Nah,
Jika kisah ini sampai di sini, selesailah kisah ini, bahwa hamba itu jadi berbahagia. Sebab semua hutangnya telah dibebaskan. Tetapi ketika hamba itu keluar dari istana raja, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berutang padanya, yang berutang 100 dinar, cuma 100 dinar padanya. Ia menangkap dan mencekik leher kawannya itu. Katanya, bayar segera, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon padanya. Kawan ini masih sujud dan memohon padanya, sabarlah dulu, hutangku ini akan kulunaskan. Tapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dituntaskan hutangnya, sampai dilunasi hutangnya. Gimana saudara-saudara? Jadi pertama dia diampuni, yang hutangnya sudah triliunan, sudah dibebas dari hutang. Kemudian ketika keluar dia ketemu yang cuma hutang 100 dinar, langsung dicekek, dibawa ke pengadilan dan dibawa ke penjara untuk dijadikan budak mungkin. Temannya berutang padanya hanya 100 dinar, tapi dia menagihnya. Tidak ingat dia ketika raja sudah membebaskan hidupnya, membebaskan dirinya dari hutangnya amat besar. Walaupun temannya itu sujud padanya, memohon agar dia sabar dulu, pasti akan dilunasi, tapi dia menolaknya dan bahkan membawa ke penjara sampai dia dapat membayarnya. Terus apa yang terjadi, saudara? Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada Tuhan mereka, kepada raja mereka. Tuhan, orang yang dibebaskan hutang itu tadi menagih, dan orang yang ditagih itu, ditangkap dan dipenjarakan supaya dia bisa membayar hutangnya. Ternyata dia melihat perbuatannya itu. Mereka sedih, lalu segera menyampaikan kepada raja. Lalu raja itu memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengampuni, mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu, maka marahlah raja itu dan menyerahkannya pada Algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Dia marah, lalu dikembalikan hutangnya itu, dan dia harus bayar sampai dia lunas, hanya karena dia tidak mau mengampuni. Mendengar penjelasan itu, raja amat marah, lalu memanggil hamba itu, dan dengan geramnya raja menegur hamba yang jahat itu. Harusnya dia yang sudah mengampuni temannya, harusnya dia juga mengampuni temannya, karena itu hutangnya pun dikembalikan padanya. Dia tidak jadi dilunasi lagi, dikembalikan padanya dan diserahkan kepada Algojo sampai dia melunaskan hutangnya. Hutangnya pun kembali lagi padanya. Itulah orang yang tidak mau mengampuni. Ingat, maka Bapakku yang di surga, kata Tuhan Yesus, maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Ya, Bapakmu yang di surga akan juga berbuat demikian terhadap kamu apabila kamu tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Jadi kalau kita berdosa sama Tuhan, kita minta ampun, kemudian ada orang diampuni, kita bebaskan, kemudian ada orang bersalah pada kita tidak mau mengampuni,
balik lagi tadi pengampunan Tuhan tidak jadi, bahkan kita akan dihukum. Itulah isi hati Bapa kita di surga. Dia akan mengampuni segala kesalahan kita jika kita mengampuni orang yang bersalah pada kita. Tapi Bapa di surga tidak akan mengampuni kita jika kita tidak dapat mengampuni orang lain yang bersalah pada kita. Kita pun harus mengampuni dengan segenap hati. Kita bukan cuma sekedar basa-basi atau pura-pura saja. Mungkin di hadapan manusia kita bisa bergaya dengan selalu mengampuni orang lain. Kita bergaya mengampuni orang lain. Tapi di hadapan Allah di surga, kita tidak bisa main-main. Secara serius. Kita harus mengampuni dengan sungguh-sungguh. Mungkin pada awalnya sifat kedagingan kita menolaknya. Sifat kedagingan kita menolak. Tapi bila kita ingat lagi perkataan itu, kita harus mengampuni orang yang menyakiti kita. Bahkan bukan hanya ini, kita juga harus mendoakan orang itu. Tapi aku berkata kepadamu, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Matius 5 ayat 44. Jadi kita harus mengasihi musuh kita, ya, orang yang membenci kita. Tapi bukan hanya itu, kita juga harus berdoa. Berdoa bagi mereka yang menganiaya kita. Tapi bukan doa keburukan bagi orang itu, kita doa mengutuk misalnya, bukan. Tapi doa untuk kebaikan dia, keluarga. Semoga kita dikuatkan untuk mengatasi kelemahan kita, karena kita sering tidak mau berbuat itu. Mari kita selalu berdoa agar kita dikuatkan untuk mengatasi kelemahan kita, sebab kita harus mengalahkan sifat kedagingan kita dengan pertolongan Roh Kudus. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.